Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Ketemu lagi di podcast Baper Banget. Kabar Perumda bahas sing lagi hangat. Dan kali ini ada saya Firna yang akan bersama Anda tentunya dengan narasumber yang udah hadir di kesempatan kali ini yang luar biasa sekali. Nanti kita akan kenalan satu persatu. Tapi yang pasti jangan lupa untuk subscribe, share dan juga komen ya, dan juga like, jangan lupa di channel Baper Banget. Oke. Nah, pemirsa, kalau bicara soal usaha lokal ya, salah satu yang bisa membantu mengembangkan yang namanya usaha lokal adalah adanya peranan koperasi gitu ya. Nah, koperasi ini ternyata bisa membantu para pelaku usaha itu dalam hal simpan pinjam untuk para pelaku usaha kecil dan juga menengah, dan juga bisa membantu dalam hal pemasaran produk. Nah, kalau koperasi, ngomongin soal koperasi itu emang dari dulu identik sama yang namanya simpan pinjam dan juga image simpan pinjam dan juga layanan yang dilakukan secara tradisional. Tapi itu dulu ya pemirsa. Sekarang udah banyak koperasi-koperasi yang wow, yang luar biasa canggih dengan omset yang triliunan, bahkan banyak di antara mereka yang memiliki beberapa anak perusahaan. Dan koperasi-koperasi yang punya prestasi yang baik ini disupport oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dan salah satu koperasi canggih yang ada di Indonesia yang didorong oleh Kemenkop adalah Koperasi Telekomunikasi Seluler atau KISEL. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan 3 narasumber yang luar biasa, sosok-sosok wow ya. Kayaknya pesatnya perkembangan KISEL ini tidak lepas dari perjuangan dan dedikasi yang tinggi nih dari para bapak-bapak yang udah hadir di studio kita. Kita langsung sapa aja ya, ketiga-tiganya luar biasa sekali. Selamat siang Pak Suryo.
siang. Sehat ya Pak Suryo ya? Alhamdulillah. Jadi di sebelah saya ada Pak Suryo Hadianto, beliau adalah Ketua Pengurus Kisel, ya Pak ya. Sehat-sehat ya Pak ya. Nanti kita akan ngobrol tentang Kisel Group ya Pak ya. Dan di sebelahnya ada Pak Dedi Dwi Rinaldi, CEO dari PT KUT, Kinaria Utama Teknik, yang salah satu perusahaan anak perusahaannya Kisel ya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Pak Dedi ya panggilannya? Iya, betul. Oke. Dan terakhir di sebelahnya lagi ada Pak Kurniawan Arif Aprianto. Panggilannya Pak Iwan. ya? Pak Iwan. Sehat ya Pak Iwan ya? Alhamdulillah. Beliau adalah Director of Sales dari Kisel. Nah, ini adalah orang-orang yang berjasa sekali di balik berkembang pesatnya Kisel, yang bukan hanya perusahaan tapi koperasi yang lagi naik daun nih kayaknya ya. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol sama Pak Suryo. Pak Suryo selaku Ketua Pengurus Kisel. Pak, boleh perkenalan sedikit gimana perjalanan karirnya Pak Suryo bisa sampai ada di hari ini sebagai Ketua Pengurus Kisel? Oke. Tentunya bicara Kisel ini kan koperasi karyawan Telkomsel. Yes. Saya tentunya sebagai karyawan mulai bergabung di Telkomsel tahun 97. 97. 1 tahun setelah didirikan Kisel, 96 ya? 96 ya. Oke. Terus setelah itu dalam perjalanannya di tahun 2018 saya mendapatkan amanah ditugaskan di Kisel itu. 2018. 2018. Oke. Dan ini juga ada teman-teman yang luar biasa, tadi udah disebutin Pak Dedi, itu tadi ya, nanti bisa bercerita sendiri tentang karirnya, dan juga Pak Iwan yang tentunya tanpa dua ini kita juga tidak menjadi seperti ini gitu ya. Gitu. Nah, sedikit berbicara terkait dengan Kisel ini, memang kita alhamdulillah dimudahkan gitu dalam perjalanannya di 2000 sampai 2019 itu kita mendapatkan apresiasi lah dari World Cooperative Monitor ya? gitu ya. Tahun 2018, kinerja tahun 2018 ya? Oke. Kita mendapatkan peringkat 94 lah untuk operasi kalau kita dicampur, cuman untuk yang lain-lain kayak operasi telco di luar keuangan, di luar ini kita nomor 1 lah sedunia sebenarnya. Yes, betul. Itu. Nah, seiring dengan itu kita sendiri juga merasa bahwa sepertinya badan koperasi ini kadang-kadang ada keterbatasan ya. Gitu kan. Terus kita juga mulai ingin memfokuskan bisnis ini di anak usaha. Di tahun 2019 ada amanah rapat anggota itu kita diminta untuk mulai mengalihkan bisnis kita ke arah usaha kita. Dan salah satunya juga ada KUT, Kinaria Teknik, ada juga Kinaria Alih Mandiri untuk outsourcing gitu ya, security dan juga managed service. Terus juga ada yang namanya Kinaria Selaras Miranti, itu di office support dia manajemen transport, beli manajemen IO, travel dan lain-lain. Jadi total ada berapa anak perusahaan? Ada 4 yang sekarang sekarang ya. aktif untuk kita besarkan. Terus yang terakhir tadi yang belum solusi. Nah, solusi ini kiprahnya emang di PPOB lah ya. Gitu. Fokusnya memang baru di Telkomsel, akan dikembangkan nanti juga mungkin di operator kira-kira gitu. Nah, dalam perkembangannya ya alhamdulillah dimudahkan juga dari yang kita tadinya memang di 5,7 triliun saat mendapatkan penghargaan, sekarang kita sudah lebih dari 8 triliun untuk pengembangan kita. Gitu. Wow, luar biasa ya. Ya, Okay. dan untuk itu sebenarnya effortnya juga kita pasti luar biasa ya. Karena di tahun 2018 kita melakukan suatu hal yang sifatnya transformasi, di mana kita transformasikan adalah tentunya sudah masuk era industri 4.0, tentunya kita transformasi digitalisasi. Oke. Kita juga tahu bahwa bagaimanapun kita berubah visi kita yang tadinya mau terbaik Indonesia, tapi kita sekarang mau menjadi the best di global scale lah gitu. Jadi sekarang kita menjadi pemain global, jadi kita juga harus secara people, prosedur dan juga teknologi kita harus menyesuaikan dan mengimprove diri kita untuk ke situ gitu. Dan yang terakhir tadi memindahkan bisnis kita ke anak usaha dan koperasi kembali ke marwahnya sebagai layanan anggota, kira-kira itu. Wow, luar biasa sekali. Dan salah satunya yang hari ini ada acara lah gitu dengan Perumda Pasar. Betul sekali, nanti kita juga akan luar biasa, bahas gitu. ya. Hari ini adalah launching dari aplikasi Pasar Satria yang bekerja sama dengan Kisel, terutama dari KUT-nya ya? Ya, ini perusahaan KUT-nya
yang mikir ya ini yang bikin desain dari belakang, kemudian Tinkernya ya. ya. Oke. Jadi gimana nih, langsung aja ya ke Pak Dedi ya. Pak Dedi gimana nih ya? Hari ini kan ada launching aplikasi Pasar Satria ya, yang baru aja diresmikan oleh Bupati Banyumas ya. Gimana bisa diceritakan sebelumnya perkenalan dulu kali ya Pak Dedi, gimana historinya di Kisel, di KUT juga perjalanan karirnya, kita juga pengen tahu dong. Silakan Pak Dedi. Panggilannya kok Dedi. Panggilannya Pak Dedi ya. Oke. Gimana kok? Terima kasih. Gimana Pak Dedi, silakan. Alhamdulillah mungkin ini semua udah jalan yang terbaik yang diberikan oleh yang di atas ya Pak. Jadi sebelum saya gabung di Kisel, saya sudah melalang buana baik di perusahaan multinasional Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia sebelum join dengan Kisel saya 5 tahun di Ericsson, Indosat dan segala macamnya. Lalu saya pindah ke luar negeri di 8 negara. Wow. Di perusahaan telco semua. Nah setelah itu 2016 saya kembali ke sini. Saya terketuk untuk kembali join dan di perusahaan di Indonesia sekalian mengembangkan. Pada saat itu kebetulan alhamdulillah Kisel perusahaan pertama kali yang memberikan konfirmasi, makanya saya join ke sana. Wow, luar biasa. Walaupun pada saat itu bersamaan ada juga perusahaan besar yang lain, tapi Kisel memberikan Dia milih yang konfirmasi kecil. pertama kali, akhirnya kita join. Ini langka orang kayak gini langka ya Pak. Iya, makanya kita Oke. pelihara. Makanya disayang-sayang kayaknya ya. Oke. Besar kita. 2017 masuk di Kisel, lalu di 2020 alhamdulillah Pak dari Pauyo diamanahkan di Kinarya Utama Teknik. Kinarya Utama Teknik ini perusahaan di bidang teknik, Oke. telekomunikasi, teknik sipil maupun teknik informatika atau IT. Dan Oke. sekarang core bisnis kita ini adalah di digital business solution. Oke. Selain ada pembuatan aplikasi, pembuatan infrastruktur, kayak cloud service, juga ada payment gateway dan wallet di sana. Nah, ini yang sedang kita kembangkan, yang kita jadikan pelabuhan yang satu di aplikasi yang kita sudah buat sebelumnya dan juga saat yang digunakan oleh Pasar Satria. Nah ini gini, awal mulanya bekerja sama dengan Pasar Satria itu gimana? Sampai tercipta aplikasi yang ini kayaknya baru pernah ya ada ya Perumda yang mengeluarkan aplikasi secanggih ini gitu lah. Siapa di balik ini dan gimana ceritanya nih Pak? Kebetulan sebelumnya dari Pak Iwan juga Pak. Sebetulnya dari Pak Iwan juga Pak, karena Mbak waktu itu kita diskusi ya Pak Iwan yang dengan Koperasi Karyawan Garuda yang memang sudah punya kerjasama dengan Perumda ya. Oke. Lalu kita dikenalkan, diskusi dengan akhirnya ditangani ya Pak Sunarso, Pak Sunarso berminat dan karena kita juga buatkan aplikasi untuk Koperasi Karyawan Garuda, Kokarga. Dan mirip seperti ini, aplikasi segala macamnya. Lalu karena kedekatan ketua Kokarga Pak Prasetyo dengan Pak Sunarso, akhirnya kita direkomendasikan untuk dikolaborasikan dengan Pasar Satria. Oke. Jadi Jadi awal mulai, kalau tidak salah di tanggal 21 November kemarin kita sudah lakukan MOU, PKS tanda tangan semua, kontrak dari Kisel Group lalu diperkuat oleh anak usaha di KUT. Akhirnya karena memang pada saat itu Pak Bupati mengarahkan ini jangan hanya sekedar implementasi atau jangan hanya sekedar tanda tangan ataupun MOU perjanjian, karena sebelum-sebelum banyak seperti ini tapi ada jalan. Kita merasa ter-challenge atau tertantang setelah disampaikan seperti itu. Baik Pak, insya Allah kami bukan memberikan janji tapi kita berikan bukti. Makanya setelah itu 1-2 bulan kita development, kita selesaikan alhamdulillah hari ini dengan rahmat dari Allah yang kita bisa bersama-sama launching aplikasi. ya, oke. Jadi prosesnya kayaknya cukup singkat ya. Singkat sekali. Bulan dia dari November sampai Betul sekali. Januari ini ya. Januari ini. Itu luar biasa sekali. Yang pasti Seperti sekarang Mas Edi sama. Dia Mas juga nikahnya singkat. iya. Mau taruh sama 11 bulan juga. nggak perlu lama-lama ya Mas Rio ya. Kalau di Kisel nggak bisa. Oke. Tapi memang jelas masih dalam tahap selalu akan ada perkembangan Pasti. pengembangan juga ya untuk aplikasi Pasar Satria ini ya. Nah ini langsung Iya, beralih ke selanjutnya nih. Pak Iwan. Gimana nih Pak? Konsep apa nih yang tercetus gitu ya untuk aplikasi Pasar Satria ini nih? Jadi sebenarnya ini untuk Pasar Satria ini konsep awal kita di bisnis di Kisel ini kan namanya koperasi gitu ya. Yes. Pengennya itu memberikan sebuah kemanfaatan lah yang sebanyak-banyaknya baik ke anggota ataupun stakeholder yang lain gitu. Nah, maka dari situ apa nih yang kita bisa bikin nih untuk koperasi dan UMKM nih gitu kan. Akhirnya tercetuslah namanya Perumda Pasar Satria. Perumda Pasar Satria. Ya, selain itu ada banyak aplikasi yang akan kita bangun nantinya gitu ya. Nah, dari situlah kita coba kenapa enggak di sebuah komunitas
yang besar ini, salah satunya Perumda, kemudian nanti di atasnya ada Kabupaten Banyumasnya itu sendiri. Nah, kita coba integrasikan nih semua aplikasi-aplikasi yang ada di situ, dari contoh nih untuk yang di Perumdanya sendiri, nanti semua informasi mengenai bahan pokok dan sebagainya, kemudian nanti ada retribusi, termasuk di dalamnya nanti semua nih ada ini ada yang disewakan dan seterusnya, contohnya. Itu kita bisa produk-produk UMKM kita bisa masukkan di situ, yang e-commerce-nya. Jadi ini membuka peluang ya buat para pelaku UMKM gitu ya, untuk mempromosikan lebih luas gitu ya. Harapan kami ini itu dari kita buat kita untuk kita semua gitu. Jadi konsep kooperasinya itu ada gitu. Dan makanya kita coba ini, dan ini adalah punyanya masyarakat Banyumas gitu kan. Dan ayo kita kembangin kalau memang ada ide-ide baru gitu kan. Gak menutup kemungkinan sih, pokoknya kita coba digitalisasi ya. Digitalisasi terkait semua yang environment yang ada di masyarakat Banyumas ini gitu. Apapun lah itu nanti kita bisa kita kolaborasikan nextnya gitu. Jadi go Indonesia tapi go internasional. Betul sekali Pak Suryo, dan tadi sempat Pak Suryo singgung juga, jadi nggak hanya seputar produk UMKM tapi juga nanti merambah ke pariwisata gitu ya, transportasi juga. Pariwisata itu akan terus dikembangkan ya Pak Dedi ya. Wow. Dan kita ngikutin juga sih visinya dari Bupati Banyumas ini bagus nih. Banyumas go internasional gitu. Kenapa enggak gini? Nah, ini mulai dari cikal bakal aplikasi inilah ya gitu kan. Kita mulai dari stepping yang awal ini, nanti kita coba stagingnya kita bangun. Saat ini kita mungkin yang kita bangun saat ini basic levelnya aja nih. Nah, ini nanti kita tambahkan lagi nih yang lainnya, dan untuk itu pengennya sih masyarakat Banyumas ayo menggunakan ini, dan kalau memang ada ide ayo berkontribusi di sini gitu ininya. Wow, luar biasa ya. Tapi sebelumnya nih Pak Suryo, Pak Dedi dan Pak Iwan, ini kan Perumda ya, Pasar Satria, jadi lebih ke UMKM. Tapi sebelum ini ada aplikasi yang memang dibuat untuk perusahaan semacam Perumda ini nggak sih? Atau ini baru pertama kali? Ini baru pertama kali. Wow, luar biasa ya. Ini keren banget ya. Ini kerjasama yang emang baru pertama kali dilakukan juga oleh Kisel dan KUT, untuk diperuntukkan untuk perusahaan semacam Pasar Satria gitu ya. Dan ini bisa ini ya, memancing perusahaan-perusahaan sejenis ini ya untuk juga menggunakan ya, apalagi di ekonomi digital seperti sekarang ini ya. Wow, luar biasa. Tapi sebenarnya penasaran ya Pak Suryo, sebenarnya bisnis utamanya Kisel itu apa sih? Yang paling utama itu ada berapa lingkup gitu dari Kisel Group gitu? Kalau kita berbicara mengelompokkan bisnis utama kita core bisnisnya ada tiga. Satu berbicara tadi di PPOB lah ya gitu. Iya, telekomunikasi. Telepon, postpaid maupun prepaid. Yang kedua di general service gitu. Terus yang ketiga ada di telco dan power engineering serta digital solution gitu. Jadi ada tiga ini aja. IT solution. Ya, IT solution. Ya. Nah, tiga ini tapi dikerjakan oleh 4 anak usaha kita. Karena yang general service itu ada terbagi dua. Selain ke Kinara Solaras Piranti, yang tadi dia sebenarnya office support, tadi manajemen transport, manajemen depo, travel, ada lagi yang ke arah Kinara Aleh Mandiri itu outsourcing tadi. Outsourcing, manpower ya? Manpower, SDM ya, oke. Kalau yang ini tadi Kinara Solaras Solusi, fokus di PPOG, yang satu lagi IT Digital Solution dan telco gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita bicara secara garis besar ya, core bisnisnya dari Kisel Group ya, dan dikerjakan oleh 4 anak perusahaan ini. Dan ini tidak mungkin kita juga akan arahkan mana yang bisa dilakukan kolaborasi dengan Perumda itu. Kalau memang dibutuhkan yang terkait kayak tadi menyatukan kolaborasi dengan yang sifatnya bisnis outsourcing tadi, kita juga ada kan tadi. Nanti bahkan kebutuhan untuk di sini untuk telco, power engineering dan juga dari sisi IT tadi kita juga bisa. Selain pasti PPOB pasti kita ini kan. Jadi apa yang bisa kita kolaborasikan dan kita berikan ya kita akan berikan usaha. Dan juga kita mempunyai channel se-Indonesia ini yang tentunya nanti juga bisa dimanfaatkan oleh Perumda Pasar Satria ini untuk melakukan sosialisasi. Kan di mana-mana banyak sekali petualang dari Banyumas ini yang sukses merantau di mana-mana. Betul sekali kita akan ya. coba ini kan supaya mereka juga seperti hadir di rumah sendiri, ada aplikasi itu, kira-kira gitu.
Oh luar biasa. Ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaan nih buat Pak Dedi, Pak Iwan, Pak Suryo juga. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup nih Pak. Jadi kita nanti ngobrol aja sendiri ya Pak ya. Siap. Oke, Berdua aja ya. Berdua aja. Oke, dan terakhir nih saya pengen tahu ya pemirsa podcast Baper Banget juga pengen tahu sebenarnya dengan adanya kerjasama ini dengan Perumda Satria launching aplikasi Pasar Satria, apa sih harapan dari masing-masing dari Kisel Group dan KUT? Pak Suryo gimana harapannya ke depan adanya kerjasama ini? Ya satu tentunya sesuatu itu yang kita inisiasi itu tentunya harus kita pastikan bahwa punya manfaat. Setelah itu kita harus terus melakukan yang sifatnya evaluasi untuk menambahkan manfaat yang ada di situ. Dan pastikan bahwa manfaat itu benar-benar digunakan oleh seluruh pihak-pihak yang memang berkepentingan di situ, gitu. Dan juga untuk kemaslahatan kalau kita bicara itu tidak hanya bicara sebenarnya Banyumas tapi juga Indonesia untuk di lingkup nasional maupun internasional. Saya sebenarnya jauh ke arah sana karena buat saya Banyumas ini juga bisa dibikin legend sebenarnya, gitu. Karena banyak sesuatu yang memang berawal kayak operasi kan juga lahirnya dari sini. Terus banyak hal unik-unik kayak makanan juga ada, terus juga tadi ada mungkin sesuatu yang sifatnya wisata juga ada dan lain-lain gitu. Jadi yuk kita majukan Banyumas ini melalui ya tadi aplikasi Perumda Pasar Satria. Oke, Pak Dedi gimana nih Pak? Apa harapan dan dengan adanya kerjasama ini? Harapan kami, saya selalu di awal mengedepankan kolaborasi kita itu bukan hanya untuk jangka pendek, tapi kolaborasi berkelanjutan dan itu ya seterusnya. Continue, karena itu yang menjadi basic kita. Karena sekalian juga kita bersilaturahmi, karena silaturahmi itu panjang umur. Jadi ya mudah-mudahan nanti harapannya kita bisa berkolaborasi seterusnya, bahkan sampai dengan sukses dan lancar semua. Oke, amin ya. Pak Iwan gimana nih terakhir? Kalau saya harapannya mirip sama Om Yo. Oke, idem ya. Tapi ada tambahan. Tambahannya adalah ini adalah aplikasi bersama-sama kita gitu. Ini jadikan aplikasi ini bisa lebih terintegrasi ke semua sektor yang lainnya dan biar bisa lebih banyak manfaatnya. Kalau makin banyak manfaatnya, insya Allah ini jadi amal jariah buat kita semua nih. Amin. Kebaikan buat kita gitu. Jadi harapannya, ayo teman-teman yang di Banyumas ini, masyarakat Banyumas, ayo kita gunakan dan kita kembangkan nih aplikasi ini gitu. Untuk kontaknya mungkin bisa di bawah ini ya. Gitu. Oke deh. Dan satu lagi jangan lupa download aplikasinya ya. Di Play Store udah ya. Saya udah download loh. Tapi ngomong-ngomong ini sebenarnya kalau boleh dijelaskan sedikit isinya apa aja sih nih Pak Dedi mungkin yang bisa jelasin isi aplikasinya gitu. Untuk bisa disampaikan ke pemirsa. Saat ini isi aplikasi ini memang standar basic PPOB ya Mbak. Oke. Pembelian kebutuhan kita sehari-hari. Nah, seperti pulsa ribu, pakai data, PLN bisa ya. PDAM bisa ya. BPJS bisa. Bahkan saya juga ada pembelian handphone. Wow. Mungkin device yang nanti buat teman-teman pedagang ya, yang Pasar Satria kolaborasikan. Bisa order dari sana, nanti kita bisa kirimkan sesuai dengan permintaan dari teman-temannya. Oke. Ini yang tersedia sekarang ya. Sekarang. Yang dalam pengembangan pastinya ada ya ke depannya ya. Betul. Kita sudah buatkan roadmap-nya ke depannya itu mungkin ada contoh yang seperti kemarin disampaikan teman-teman Perumda untuk wisata di Banyumas. Jadi yang tadinya mungkin manual, tradisional sekarang bisa beli tiket di sana online, bisa lihat cek lokasi-lokasi wisata di mana aja. Lalu ke depannya juga ada produk-produk UMKM, terus seperti marketplace lah, jual beli dan segala macam. Sebenarnya ada hal penting kalau kita bicara di Perumda. Retribusi itu sesuatu yang memang bagaimanapun yang tadinya sangat konvensional tradisional harus kita digitalize gitu. Wow. Nah itu sangat dimudahkan dengan aplikasi ini. Sesimpel retribusi gitu ya, bisa dimasukin aplikasi ada, ya. gitu kan. Nggak perlu mereka datang ke loket, nggak perlu di ini ya. Makin mager dong Pak Suryo ya nanti ya. Para pedagang gitu udah nggak perlu kemana-mana ya gitu ya. Kalau pakai aplikasi ini gitu kan, mau ngapa-ngapain aja tinggal pakai aplikasi gitu ya. Oke deh Pak Suryo, terima kasih sekali buat kehadirannya Pak Suryo Hadianto. Sekali lagi ya pemirsa Baper Banget, Ketua Pengurus Kisel. Kemudian di sebelahnya ada Pak Dedi Dwi Rinaldi, CEO KUT ya, PT
Kinaria Utama Teknik yang merupakan anak perusahaan dari Kisel, dan di sebelahnya ada Pak Kurniawan Arif Aprianto, Director of Sales Kisel gitu ya. Sekali lagi jangan lupa download aplikasinya Perumda Pasar Satria di Play Store udah ya. Di App Store ada juga? Di App Store ongoing proses. Ongoing ya, oke deh. Oke, gitu aja. Terima kasih buat yang udah simak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share channel ini. Dan jangan lupa juga untuk komen. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Sekali lagi terima kasih bapak-bapak yang luar biasa kehadirannya di studio podcast Baper Banget. Ketemu lagi ya di lain episode. Saya Firna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.